Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 35 Pil Pemurni Jiwa. Semua orang terdiam, menatap Jiang Chen dengan penuh harap. Ada semua prajurit Intifana, dan satu keputusan saja dari mereka dapat mengguncang kota merah. Tapi sekarang mereka semua telah menaruh harapan pada seorang pemuda yang baru berusia 15 tahun. Mereka tidak lagi sombong dan berwibawa seperti sebelumnya. Mereka hanya beberapa orang tua dari keluarga Yan yang telah menyaksikan bagaimana Yan Chen Yu tumbuh dewasa. Dia manis, pintar, dan secantik bidadari. Dia adalah bidadari yang dikirim oleh para dewa. Semua orang di keluarga Yan, mulai dari yang tua hingga yang muda, menganggapnya sebagai putri yang berharga, dan jika dia meninggal, semua orang akan berduka cita yang mendalam. Ketika mereka benar-benar mengetahui bahwa Yan Chen Yu ternyata memiliki tubuh 9 yin, masing-masing dari mereka mulai merasa sangat menyesal. Apa yang dikatakan Jiang Chen kepada mereka masih terngiang dalam pikiran mereka. Mereka bodoh. Jika Yan Chen Yu meninggal, maka itu akan menjadi kesalahan mereka. Menghancurkan putri kesayangan mereka dengan tangan mereka sendiri, menghancurkan seorang jenius tak tertandingi yang hanya terlihat sekali setiap 10.000 tahun, jika sesuatu yang buruk terjadi pada Yan Chen Yu, tidak ada seorang pun yang akan bisa memaafkan diri mereka sendiri. Semua orang akan menjalani sisa hidup mereka dengan penyesalan. Akhir seperti ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat, dan pemuda di hadapan mereka adalah satu-satunya harapan mereka. Ekspresi Yan Zanyun pada dasarnya seperti seorang pengemis. Dia takut Jiang Chen akan menolaknya, karena tidak ada orang lain selain Jiang Chen yang bisa menyelamatkan Yan Chen Yue saat ini. Mendesah. Sebuah desahan lembut bergema di aula. Yan Chen Yu berdiri perlahan dari tempat duduknya dan mulai berjalan dengan langkah kecil melintasi aula hingga dia mencapai tujuan Jiang Chen. Tuan Jiang, sekarang aku tahu akar sebenarnya dari penyakitku. Aku tidak perlu khawatir lagi. Yuer dan Tuan Jiang belum pernah bertemu sebelumnya, jadi tidak ada alasan bagi Tuan Jiang untuk terlalu khawatir tentang penyakitku. Yan Chen Yu berkata ringan, wajahnya tampak seperti wajah seseorang yang akan meninggal dan tengah menyampaikan permintaan terakhirnya. Dia berbicara dengan nada yang begitu santai, tetapi Jiang Chen dapat melihat dengan jelas kesepian di matanya. Mungkin Yan Chen Yu benar-benar tidak takut mati. Dia telah menderita hawa dingin yang menusuk di tubuhnya selama bertahun-tahun, dan dia sangat siap menghadapi hari di mana dia harus menghadapi kematiannya. Tetapi, tidak takut mati bukan berarti dia ingin mati. Tidak ada seorang pun yang ingin mati, terutama mereka yang masih muda. Tetapi apa yang terjadi pada Yan Chen Yu hanya membuatnya merasa tidak berdaya. Yan Chen Yu tidak menyalahkan ayahnya, dan dia juga tidak akan menyalahkan para tetua. Dia mengerti bahwa mereka semua hanya berusaha membantunya, meskipun hasil akhirnya adalah mereka telah menghentikan pembentukan meridian yin ke-9 di tubuhnya. Tuan Jiang, apapun yang terjadi, Yuer ingin mengucapkan terima kasih atas semua ini. Yan Chen Yu mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Chen dengan matanya yang indah. Sebening kristal, tatapan matanya akan membuat siapapun merasakan jantungnya berdebar menyakitkan. Itu adalah ekspresi putus asa, perjuangan, dan keengganan. Tatapan yang diberikannya bagaikan tusukan jarum di jantung Jiang Chen, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Aku harus menyelamatkannya. Aku harus menyelamatkannya. Tepat pada saat ini, Jiang Chen membuat keputusan tegas. Keputusan yang begitu tegas sehingga ia belum pernah melakukan hal serupa. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Jiang Chen berkata dengan santai. Perkataannya telah menjadi seperti aliran hangat yang mengalir langsung ke dalam hati Yan Yu Chen, menyebabkan tubuhnya yang lemah bergetar. Saudara Jiang Chen, apakah kamu benar-benar punya cara untuk menyelamatkan Yuer? Hebat sekali, hebat sekali. Yan Zanyun begitu bahagia hingga air mata hampir mengalir dari matanya. Huff. Jika kalian terus memberinya buah pureyang, bahkan jika aku memiliki pengetahuan tak terbatas, aku tetap tidak akan bisa menyelamatkannya lagi. Jiang Chen mengerang pada mereka dan berjalan kembali ke ruang pertemuan. Mendengar perkataan Jiang Chen, semua orang termasuk Yan Zanyun berkeringat dingin dan merasa beruntung bahwa Jiang Chen ada di sini. Tanpa dia, mereka tidak akan tahu alasan sebenarnya di balik tubuh Yan Chen Yu, dan mereka pasti akan menyuruhnya memakan buah pure yang segera. Yan Zanyun menepuk bahu Yan Meng dan berkata, Yan Meng, kamu telah melakukan sesuatu yang hebat kali ini, sesuatu yang sangat hebat. Yan Meng tiba-tiba merasa seperti diliputi kebahagiaan. Begitu tiba-tiba hingga dia hampir tidak dapat menerimanya. Ini semua karena Jiang Chen. Siapa yang pernah mengira bahwa hanya dengan mempekerjakan seorang pemuda dari Mercenary Square, dia akan dapat memperoleh permata. Saat ini Yan Meng merasakan rasa terima kasih yang tak terhingga terhadap Jiang Chen. Jika bukan karena Jiang Chen, maka Yan Chen Yu bukan saja akan ditakdirkan mati, dia juga pasti sudah mati di pegunungan sekarang.
Tuan Jiang, apakah Anda benar-benar punya cara untuk menyelamatkan saya? Yan Chenyu menatap Jiang Chen dengan mata besarnya yang indah, kini dipenuhi hasrat. Tentu saja. Aku tidak hanya akan menyembuhkanmu, aku juga akan membantumu membangun meridian terakhir dengan sukses sehingga kau bisa menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Tubuh 9 yin sangat langka, dan akan sangat disayangkan jika kita menyia-nyiakannya. Jiang Chen menggoda. Saudara Jiang Chen, bagaimana kamu akan menyelamatkan Yuer? Yan Zanyun bertanya dengan tidak sabar. Hanya ada satu cara untuk menyembuhkan nona muda Yan sepenuhnya, yaitu membuang semua sisa buah naga api di dalam tubuhnya. Aku juga perlu membersihkan semua bahan yang murni di dalam tubuhnya yang telah kamu berikan padanya selama bertahun-tahun. Lalu kita akan membiarkan meridian ke-9 berkembang dengan sendirinya. Jiang Chen melanjutkan, tetapi, bahan-bahan yang murni itu berakar dalam di tubuh nona muda Yan, dan akan sangat sulit bagiku untuk membuangnya sepenuhnya, terutama sisa-sisa buah naga api. Tubuh nona muda Yan sangat lemah saat ini, jadi jika aku mencoba membersihkannya dengan paksa, yin dan yang akan bertabrakan, dan aku khawatir tubuhnya akan langsung meledak. Apa yang dikatakan Jiang Chen hanya membuat Yan Zanyun merasa semakin menyesal. Dia tidak bisa berhenti khawatir dan bertanya lagi, Saudara Jiang Chen, saya yakin Anda punya cara untuk mengatasi ini. Ya, aku punya caranya, tapi aku butuh sesuatu dulu. Kata Jiang Chen. Apapun yang Saudara Jiang Chen butuhkan, beritahu kami saja. Selama itu bukan barang berharga yang sangat langka, menara hujan berkabut akan bisa mendapatkannya untukmu. Yan Zanyun berkata tergesa-gesa. Aku tidak ingin menyembunyikan ini dari kalian semua, tapi jiwaku terluka. Untuk menyelamatkan nona muda Yan, aku harus menyembuhkan jiwaku terlebih dahulu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menolongnya. Jiang Chen berkata dengan jujur. Yan Meng, segera pergi ke menara hujan berkabut, temukan setiap pil dan ramuan yang dapat menyembuhkan jiwa seseorang, lalu bawa semuanya ke sini. Yan Zanyun berbalik dan memberitahu Yan Meng. Meskipun Jiang Chen meminta sesuatu untuk dirinya sendiri sebelum dia bisa mulai menyembuhkan Yan Chenyu, semua orang di sini termasuk Yan Zanyun tidak mengeluh sedikit pun tentang itu. Mereka tidak takut Jiang Chen akan melarikan diri setelah mendapatkan barang-barang itu. Naluri mereka mengatakan bahwa Jiang Chen bukanlah orang seperti itu. Selain itu, Jiang Chen adalah satu-satunya orang yang mampu memberitahu mereka situasi Yan Chenyu yang sebenarnya. Tidak ada Grandmaster lain yang mampu melakukan ini. Sekarang, nyawa Yan Chenyu ada di tangan Jiang Chen, itulah sebabnya apapun permintaannya, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencoba memenuhinya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Yan Meng hendak berbalik dan pergi, tetapi seorang prajurit inti Fana menghentikannya. Tunggu. Lelaki yang berbicara itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian mewah. Ia adalah tetua senior menara hujan berkabut, Yan Hongtai. Ia merupakan prajurit inti Fana tingkat menengah, dan dalam keluarga Yan, kedudukannya hanya berada di bawah Yan Zanyun. Menara Misty Rain dikendalikan dan dikelola olehnya. Ketua, apakah Anda ingat bahwa dalam 3 hari akan ada lelang besar di menara hujan berkabut? Yan Hongtai bertanya. Ya, aku tahu. Yan Zanyun menjawab. Barang yang akan dilelang di babak final adalah pil pemurnian jiwa tingkat bumi tingkat rendah. Pil ini berasal dari bagian dalam provinsi Qi, dan diracik oleh seorang alkemis agung. Pil ini juga memiliki efektivitas 100%. Kata Yan Taihong. Mata Jiang Chen berbinar saat mendengar ini. Pil pemurnian jiwa tingkat bumi tingkat rendah, aku sangat beruntung. Jiang Chen merasakan kegembiraan yang amat dalam di hatinya. Kerusakan pada jiwanya serius, dan jika dia menggunakan pil biasa atau barang langka, akan sulit untuk menyembuhkannya. Namun, pil pemurnian jiwa ini adalah pil yang secara khusus digunakan untuk menyembuhkan jiwa. Pil itu terbuat dari 49 herba yang semuanya dapat menyehatkan jiwa. Jika Jiang Chen bisa mendapatkan pil ini dan meminumnya, itu tidak hanya akan menyembuhkan jiwanya sepenuhnya, tetapi juga akan memperkuatnya. Begitu jiwanya diperkuat, itu juga akan membantu kultivasinya. Alkemis yang dapat meramu pil yang 100% efektif setidaknya harus menjadi alkemis tingkat bumi akhir. Menara hujan berkabut mampu memperoleh pil berharga seperti ini benar-benar mengejutkan Jiang Chen. Paman Tai, tolong bawakan pil pemurnian jiwa kepada saudara Jiang Chen. Yan Zanyun berkata tanpa ragu-ragu. Tetapi, Yan Taihong ragu-ragu dan orang-orang lainnya mengernyitkan dahi. Sebuah pil yang dapat menyembuhkan dan memperkuat jiwa sangatlah berharga, dan pil pemurnian jiwa yang 100% efektif ini juga merupakan pil tingkat bumi. Nilainya tidak terukur. Jika dijual dalam pelelangan, maka harganya paling tidak 100.000 koin emas. Kalau itu bukan pil berharga, maka Misty Rain Tower pasti tidak akan menjual benda ini untuk pesta penutup mereka.
Jika aku bisa mendapatkan pil pemurni jiwa ini, maka aku akan bisa menyembuhkan nona muda Yan paling lama dalam 3 hari. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Paman Tai, pergilah saja. Bawa pil pemurni jiwa ke sini, nyawa Yuer tak ternilai harganya. Kata Yan Zanyun. Ketua, harga pil pemurnian jiwa ini sangat tinggi, apakah Anda tidak takut anak ini tidak akan dapat menyembuhkan nona muda bahkan setelah mendapatkan pil itu? Yan Tai Hong berbisik kepada Yan Zanyun melalui indera keilahiannya. Aku tidak yakin kalau Jiang Chen adalah orang seperti itu. Lagi pula, hanya dia yang mampu menyelamatkan Yuer. Jangan bicara lagi, pergilah dan ambil saja. Kata Yan Zanyun. Tidak perlu pergi dan mengambilnya. Pil pemurnian jiwa ada bersamaku sekarang. Yan Tai Hong merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak giok putih. Sebuah pil seukuran ibu jari dapat terlihat jelas melalui penutup tembus pandang kotak giok putih ini. Meski masih di dalam kotak, Jiang Chen masih bisa merasakan energi kuat dari pil itu. Jiwanya tak henti-hentinya berdenyut. Yan Tai Hong menatap kotak giok itu, dan meski enggan, dia tetap menyerahkannya kepada Jiang Chen. Siapkan kamar untukku, tidak seorang pun boleh menggangguku. Begitu luka di jiwaku pulih, aku akan segera membantu nona muda Yan. Juga, siapkan beberapa ramuan untuk pil pembersih, aku akan membutuhkannya untuk membantu nona muda Yan. Kata Jiang Chen. Saudara Jiang Chen, kami memiliki pil bersih di menara hujan berkabut, kami bisa segera mendapatkannya. Kata Yan Zanyun. Apakah ini pil pembersih yang 100% efektif? Jiang Chen menatap Yan Zanyun. Tidak, para alkemis menara hujan berkabut kami hanya dapat meramu pil pemulihan dengan efektivitas 100%, tetapi mereka tidak dapat meramu pil pembersihan dengan efektivitas 100%. Yan Zanyun menjawab. Kalau begitu, siapkan saja ramuan yang dibutuhkan. Pil pembersih itu untuk diminum nona muda Yan, dan dia tidak boleh membiarkan ada kotoran lagi di dalam tubuhnya. Kata Jiang Chen. Jangan bilang kalau saudara Jiang Chen juga seorang alkemis. Apakah kamu bisa meramu pil pembersih dengan efektivitas 100%? Yan Tai Hong bertanya. Jiang Chen tidak menjawabnya. Sebaliknya, energi jiwa dilepaskan dari tubuhnya. Dia membalik telapak tangannya, dan api merah menyala muncul di atas, menari tanpa henti.